Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayatus Suhaila. Saya dari KI05. Di sini saya akan menjelaskan tugas bahasa Indonesia, tugas tulisan ilmiah dengan judul bahasa pemrograman pada website. Apa itu situs web? Situs web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi yang saling terhubung dan dapat diakses menggunakan internet. Website menyajikan informasi menggunakan teks, gambar, video, atau elemen multimedia lainnya. Misalnya seperti kita ingin mengikuti sebuah link yang ada di dalam website tersebut, kita bisa mendapatkan seluruh informasi yang kita ingin ketahui dalam situs web atau website tersebut. Bahasa pemrograman front-end. Bahasa pemrograman front-end ini terdiri dari beberapa bahasa seperti HTML, CSS, dan JavaScript. HTML adalah struktur awal konten yang dimana kita bisa mendapatkan teks, gambar, atau link, yang dimana kita bisa menyesuaikan penempatan tulisan, gambar, atau link tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. CSS adalah tampilan dan desain yang akan mempercantik tampilan dengan warna, layout, dan efek. Di sini kita bisa menambahkan misalnya seperti ingin mengubah warna sebuah background atau warna sebuah tulisan supaya kita bisa membedakan yang mana kata tersebut adalah sebuah kata yang amat sangat penting untuk menyesuaikan dari judul si website tersebut. Dan JavaScript ini membantu website untuk lebih interaktif karena JavaScript akan membantu menghidupkan sebuah animasi atau validasi form yang dimana akan memperindah atau mempercantik website kita. Lalu di sini kita pakai bahasa pemrograman backend seperti PHP mengolah data server side, Python accessibility dan framework, Node.js, JavaScript untuk server side. Database dalam situs web, MySQL, contoh database relasional, dan MongoDB, database NoSQL untuk data dinamis. Terus hubungan antara backend dan database. Jadi pada saat kita membuat website, di sini kita bisa menggunakan bahasa front end dan back end agar saling terhubung supaya si website ini lebih interaktif atau tidak saling bertabrakan apabila kita ingin menggunakan pindah page atau kita menggunakan aplikasi. Saat kita menggunakan website tersebut tidak ada kendala atau kesalahan apapun. Nah, proses pengembangan situs website, tujuan pengembangan situs website ini adalah untuk mempermudah para orang lain untuk mencari informasi. Dan kita bisa melihat hasil dari pembuatan website tersebut dari nol, yang dimana para mahasiswa STT Nurul Fikri ini mempelajari bagaimana cara membuat website dari bahasa pemrograman seperti pemrograman web dan DDP. Pada saat kita ingin melanjutkan ke semester berikutnya, maka kita akan menambah sebuah wawasan untuk pembuatan situs web tersebut. Nah, studi kasus. Di era digital ini, situs web menjadi salah satu media untuk menyampaikan informasi, menjalankan bisnis, dan menyediakan layanan. Dalam pembuatan situs web, berbagai bahasa pemrograman digunakan untuk mengembangkan fitur dan desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pemilihan bahasa pemrograman yang tepat menjadi faktor penting untuk memastikan situs web memiliki performa yang baik, user-friendly, dan scalable. Tujuan studi kasus untuk mengidentifikasi bahasa pemrograman yang sesuai untuk pengembangan situs web e-commerce. 2. Menjelaskan penerapan masing-masing bahasa dalam membangun front-end, back-end, dan integrasi database. 3. Menganalisis hasil implementasi bahasa pemrograman terhadap performa situs. Nah, hasil implementasi ini akan menghasilkan website dengan fitur-fitur utama seperti pencarian produk, sistem checkout, manajemen inventory. Nah, menggunakan React.js juga memberikan performa cepat, sementara SQL memastikan data disimpan dengan aman dan terstruktur. Kesimpulannya, pemilihan bahasa pemrograman yang tepat seperti kombinasi HTML, CSS, JavaScript, Node.js, dan SQL menjadi kunci sukses pengembangan situs web PTID.
Studi kasus ini menegaskan pentingnya sinkronisasi antara front-end, back-end, dan database untuk menciptakan situs web yang handal dan scalable. Saran dari pembuatan website ini, saya telah mencoba. Sarannya, mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan teknologi terbaru agar situs web dapat terus bersaing di pasar digital. Si Hachan beli, si Hachan jadi pelatih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.